tim mana nih? Tim menggunakan belajar, tim menggunakan liburan dengan belajar atau tim menggunakan liburan dengan benar-benar liburan gitu. Jadi silakan ya dimaksimalkan ya, mau belajar atau liburan nih. Nah, jadi walaupun ini saya kasih template ya, template gratis, tapi teman-teman jangan lupa untuk dulu ya teman-teman ya. Insya Allah video saya di 4567 itu sudah lengkap ya. Kalau teman-teman sudah bisa mengikuti empat ini, insya Allah waktu saya kasih template, teman-teman bisa edit gitu ya, bisa edit, bisa ubah-ubah kayak gitu. Nah, kita kan belajarnya kan CI dulu ya, kita CI dulu ya. Ini insya Allah udah lengkap ya. Ini nanti bisa diikuti. Sebentar, dokumen yang 7 ini ya, yang insert dialog kawan-kawan. Nah, kemudian ya akan saya share ya. Ini nanti akan saya share linknya. Ya, saya share linknya di Drive. Ya, yaitu adalah aplikasi inventory ya. Saya nggak tahu apakah di sekolah Mas Anggit atau di tempat kerja Mas Saiful udah ada atau belum ya. Bahkan ini mau dipakai pun boleh, misalkan di toko ya. Mas Anggit punya toko atau Mas Saiful punya toko nih. Ada Indomie 100 dus mas gitu. Suppliernya dari Indofood. Nah, itu bisa nih ditulis kayak gitu ya. Karena ini kan untuk barang. Untuk kasir pun bisa kalau misalkan teman-teman bisa memodifnya gitu ya. Kalau tips trik untuk bisa modif ya teman-teman paling enggak kuasai dulu CI kayak gitu ya. Insya Allah dengan mengikuti video saya yang 4-7 insya Allah nanti bisa kok aman. Nanti kalau misalkan error ya tanya aja silakan, nggak usah takut, nggak usah malu ya. Bahkan saya biasanya membimbing mahasiswa ketika di luar Zoom juga. Misalkan seperti temannya Mas Saiful ya, Mas Ian namanya, atau Pak Irawan dan kawan-kawan. Nah, kita bimbingan coding gitu. Sama namanya aplikasi inventaris ya. Kita akan sharing nih biar teman-teman nggak bingung. Namanya inventaris. Nah, ini silakan masuk. Jadi saya share kok ya ini ya. Apa namanya? Projectnya. Saya upload aja. Jadi itu di tempat 5 masuk sebagai admin. Bentar, ini saya kecilin videonya. Nah, ini ya. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Namanya inventaris Ubernu ya. Di sini saya login ya sebagai admin. Namanya Wicak, ya username Wicak. Nama tokonya apa itu kan. Yang pertama silakan edit dulu nih kalau misalkan mau diedit ya. Kalau misalkan sekolah ya udah diganti aja sekolahnya Mas Anggit ya. Apa deh kayak gitu. Manajemen pengguna ini untuk input petugas, misalkan saya sebagai admin, kan akun admin kan cuma satu biasanya. Nanti akun petugasnya itu siapa gitu ya, dibuat sampai 10 pun boleh, silakan ya. Ntar saya share ya gimana cara nambahnya gitu. Terus ada yang namanya master barang, teman-teman ya. Master barang adalah sebuah barang. Misalkan ditambah nih ya, ditambah tadi klik, misalkan ada kursi kayu kayak gitu ya. Misalkan awalnya di sekolah sudah ada 100 ya. Misalkan udah ada 100 unit. Tuh, simpan. Tes. Suara saya kedengar? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Mati lampu soalnya saya langsung pakai tethering. Oke. Misalkan tadi ya saya masukin
kursi kayu nih 100 unit gitu kan. Ini pun dihapus bisa, di-delete bisa gitu. Terus misalkan Mas Anggit itu punya supplier gitu ya, punya beli di mana gitu kan, tambah aja gitu. Misalkan toko mebel apa ya, Informa deh ya, Informa kan cukup terkenal ya sebagai toko mebel ya. Emailnya informa@gmail.com. Teleponnya 08 ya. Alamatnya Semarang misalkan deh. Simpan. Kayaknya Informa cuman ada di Semarang ya kalau di sini ya. Kalau di Jawa Tengah. Ini saya pindah aja deh. Nah, masuk nih ya Informa. Oke. Terus kalau ini petugas ya teman-teman ya, data petugas. Terus ada barang masuk nih. Nah, tadi kan kita sudah ada kursi kayu 100 nih ya. Misalkan sebelum hari ini ya udah ada 100 kursi gitu. Tambah aja deh misalkan suppliernya kan dari Informa tadi ya. Nama barang kursi kayu tadi. Misalkan ada beli kursi kayu 25 misalkan. Tambah aja kayak gitu. Atau mau nambahin lagi yang lain. Apa ya? Selain kursi kayu, keyboard deh misalkan ada tambahan 20 gitu. Tambah. Ya udah kita simpan aja. Gitu. Nah, itu akan tercatat nih ya. Ini ya, hari ini saya input jam sekian ya. Wicak Informa nama suppliernya. Kalau cek di master barang kan maka akan bertambah ya, teman-teman ya. Kan tadi 100 ya enggak, jadi 125. Sama tadi 26, sekarang jadi 46. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau keluarin barang atau hibah barang gitu misalkan, atau jual barang deh misalkan saya mau jual nih ya, mau jual ke toko barang bekas ya, barang bekas Kendal. Alamat Kendal gitu aja deh. Ya. Kan tadi ada 125 tuh. Ya, kita misalkan pengen hibahin ya. Nanti ini tinggal diedit ya, teman-teman ya. Namanya barang, customer rate itu bisa disesuaikan dengan tempat masing-masing kayak gitu. Terus ditambah aja penerimaan pengeluaran ya berarti ya, karena kan mau hibahin barang. Ya, customer-nya tadi barang bekas nih, kita mau jual kursi kayu gitu. Kursi kayunya kita jual 50 deh gitu. Kita simpan aja. Ya, ini udah masuk yang input saya. Barang bekas Kendal, kalau dicek di master, nah akan berkurang gitu. Nah, kalau mau menambahkan petugas juga bisa di sini. Ya, misalkan Mas Anggit ya. Anggit passwordnya 12345 gitu. Simpan. Ya, nanti bisa login sebagai ini. Gitu. Kalau ini adalah data admin ya. Jadi nanti kan ada 2 role ya, role petugas sama admin. Role petugas itu bisa akses ini doang 2. Kalau yang ini cuma bisa lihat. Ya. Kalau admin itu bisa ngecek semuanya, bisa tambah semuanya. Ekspornya ini belum jadi teman-teman ya. Nanti silakan jadi otak-atik. Ya, ekspornya ini kan cuma library doang. Itu. Ya, jadi cukup mudah teman-teman ya. Ini adalah template inventaris. Kalau mau dipakai silakan ya. Jadi intinya tadi login sebagai admin misalkan, atau saya coba yang lain deh, login sebagai petugas ya. Putra 12345 sebagai petugas. Nah, petugas itu hanya bisa transaksi teman-teman ya. Kalau di barang dan kawan-kawan hanya melihat doang tuh. Ya, jadi hanya admin yang bisa menambahkan supplier, customer gitu. Ya, kalau petugas cuma bisa input doang. Ya, anggap aja kasir lah kayak gitu. Ya. Nah, database-nya gimana nih? Oke, kita cek database-nya. Jadi nanti programnya itu juga sudah sekalian database-nya. Tuh, tenang aja. Di sini database-nya nggak terlalu banyak teman-teman ya. Ya ada berapa ini?
10 tabel. Tabel barang ya, yang ini tabel barang, tabel customer, terus data toko saya tadi, detail keluar, terus detail terima ya. Jadi masuk nih nomor terimanya berapa, keyboard jumlahnya berapa, masuk nih di sini. Ini pun kalau mau ditampilin boleh teman-teman ya. Kan tadi di sini enggak ditampilin nih di sini di bagian ini ya. Jumlahnya. Nah, misalkan teman-teman mau nambahin jumlah, ya udah tampilin aja jumlah di sini. Gitu. Bentar deh. Kita coba cek. View apa tadi? Penerimaan. Lihat. Kita cek namanya jumlah. Bisa nggak ya? Semoga bisa ya. Salah. Error property class karena nggak bisa diakses kayaknya nih. Jadi ntar aja deh. Oke. Nanti silakan bisa diotak-atik ya. Misalkan jumlahnya tadi mau ditampilin ya. Ini karena waktunya mepet, jadi kita nggak benerin tadi, nggak apa-apa. Nah, kita benerin di lain waktu. Terus penerimaan tadi ya, penerimaan, pengeluaran, pengguna. Oh ya, tahu saya. Ternyata error karena yang ditampilkan adalah tabel penerimaan ya. Nanti mungkin ada sendiri namanya history ya, untuk detail keluar atau detail terima kayak gitu nanti ada. Ya, karena di sini tadi adalah untuk mengakses tabel penerimaan ya, bukan tabel detail keluar atau terima gitu. Ya, petugas, supplier gitu. Nah, kemudian langkah pertama nih teman-teman ya, langkah pertama ketika teman-teman sudah menurut ini nanti ya. Ini cuma belum saya upload doang. Adalah teman-teman buka aplikasi, cek di config. Nah, di sini ya, silakan diubah dulu ya base-nya. Base-nya diubah dulu, misalkan kalau punya Mas Saiful namanya apa ya, terserah ya, localhost. Ini kan ada portnya ya kalau saya, kalau teman-teman mungkin tanpa port ya. Silakan diubah, disesuaikan. Terus di bagian database ya, disesuaikan. Kalau teman-teman pakai XAMPP, itu rootnya dihapus biasanya. Tapi kalau punya password sendiri, silakan diisi. Ya, nama DB-nya silakan diisi. Gitu. Ya, config sama itu aja cukup. Itu ya, yang pertama diubah. Terus yang selanjutnya adalah kita lihat ya masing-masing ini ya, masing-masing tabel. Ya ini, sebentar. Pertama kan kita login dulu tuh. Ya, ini form login nih, teman-teman. Nah, ini form login. Kalau kita baca mungkin bingung ya. Kita langsung aja ke form. Kita cari yang tulisan form. Nah, ini form ya. Jadi ini adalah proses untuk login. Ya, kalau ini kan untuk alert doang ya, untuk tampilan error. Jadi di sini kita form plus user method post actionnya mengarah ke login / proses login ya. Jadi ketika form ini di submit ya, akan mengarah ke login / proses login di sini gitu. Sudah nyala ternyata. Itu teman-teman ya. Jadi yang ketika teman-teman login nanti bisa diedit ya, misalkan namanya bukan petugas, apa kasir atau apa, bebas lah ya, disesuaikan ya. Nanti habis itu kita cek di bagian controller ya teman-teman ya. Jadi ini mengarahnya ke controller ya, mengarah ke login proses. Cari login ya, ini login, proses login. Ini proses login ya. Jadi di sini ada if else.
ketika kita membuat lebih dari satu role, ya udah kita tambahkan role lagi. Kalau teman-teman mau nambahin lagi, misalkan nambahin 5 role, ya udah tambah lagi else if kayak gitu. Ya. Jadi ketika ya if ya jika role-nya itu petugas ya, ketika teman-teman role petugas ya, petugas ini maksudnya ya, jadi masuknya ke sana role sebagai petugas, maka prosesnya yang diproses adalah proses login petugas ya. Ini adalah function yang di sini. Ketika bukan petugas tapi adalah admin, masuknya ke proses login admin, ke sini ke bawahnya lagi gitu ya. Jadi gitu ya, alurnya gitu alurnya. Kan kita udah pernah belajar PBO ya dulu ya, pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi kalau program natif kan dijalankan dari atas ke bawah. Nah, kalau ini enggak. Ini kita bisa melompat gitu ya, bisa ke login dulu, masuk ke sini kayak gitu bisa. Atau ke bawah dulu, terus ke atas lagi, itu bisa. Gitu. Ya, jadi masuk login ya, login sebagai admin. Kalau ada lagi misalkan kasir, ya udah ditambah lagi role kasir, proses login kasir misalkan ya. Masuk, nah ke sini nih, ke misalkan admin ya, ke sini loh admin. Proses admin ya. Ini silahkan di copy aja boleh, nggak apa-apa, karena mungkin bingung ya. Nah, intinya adalah di sini teman-teman ya, di bagian ini. Nah, ini adalah proses untuk login di sini. Jadi ketika passwordnya benar ya, get pengguna password benar. Get pengguna itu sebuah variabel ya teman-teman. Kita bikin variabel namanya get pengguna, atau mau yang lain boleh, silakan bebas. Kalau di belakangnya ada tulisan M ya, itu biasanya namanya model ya teman-teman ya, seperti ini. M pengguna. Berarti artinya ini mengarah ke model ya, model pengguna. Mungkin bingung ya mungkin ya. Kita cek M pengguna, nah ini di sini. Ya. Kembali lagi tadi. M pengguna lihat username ya, berarti ini menjalankan query lihat username di M pengguna, di model pengguna. Ya, lihat username ini nih. Query-nya ini ya. Jadi dia nge-get ya, nge-select ya username gitu. Terus proses login, proses login ini kita simpan di session namanya ya, session di sini. Karena session ini akan dipakai untuk apa namanya ya, seperti tadi session yang tadi. Nah, seperti ini nih akan dipakai di sini nanti. Jadi wajib session. Begitu pula dengan petugas gitu. Terus berhasil login, ya masuknya kemana? Masuknya ke dashboard ya. Nah, sebagai apa namanya, admin ya, itu kan bisa membuka barang ya. Kita cek barang. Nah, barang ini. Misal saya sebagai admin ya. Kalau admin itu bisa menambahkan barang gitu, ada aksinya. Nah, itu ditaruh di mana sih kayak gitu. Nah, itu taruhnya ada di, kita cari ya yang ada admin. Kalau bingung ya Ctrl F, cari admin. Nah, ini ada beberapa yang role admin only ya. Jadi ketika if session login ya, artinya ketika sessionnya tadi loginnya sebagai role admin ya, maka ini akan muncul gitu loh ya. Ini kan untuk tambah ya, untuk ekspor sama tambah akan muncul. Nah, terus tadi ada lagi di bawah adalah aksi ya. Ketika saya login sebagai admin ya, maka aksi ini akan muncul. Gitu, paham nggak? Ya, seperti ini nih aksi ini. Kan tadi waktu saya login sebagai putra, kan ini nggak muncul nih. Ya nggak? Nah, itu salah satu cara untuk mengatur user access level namanya ya. Seperti yang kita bahas dulu di awal, kita akan mengatur user access level namanya. Ya, kalau yang video saya yang sekolah
itu user access levelnya itu pakai database ya teman-teman ya. Kalau yang ini kita nge-manage-nya itu pakai coding ya, pakai PHP. Gitu. Nah ini nih. Nah terus gimana caranya kita tahunya ini tuh di mana filenya ya? Kalau saya biasanya itu ada di sini nih. Misalkan customer ya, kita cek nih di sini customer. Coba cek customer. Nah ini ya, kalau cuman gini biasanya tuh lihat .php biasanya. Ini. Gitu. Kalau oh iya ini kan saya login sebagai putra ya, saya akan di dulu deh. Wah, di sini hujan deras. Nah, ini. Ya, customer ya. Misalkan saya mau tambah nih. Nah, akan terlihat di sini nih, customer tambah. Kita cek, oh di sini ternyata tambah .php. Gitu. Ya. Gimana kalau ubah? Ya, kalau ubah ya di sini. Ya, ubah. Jadi di sini ubah. Report ini report. Ya, cuman ini apa namanya? Belum saya edit ya untuk template ekspornya ya. Ini masih error ya karena belum ada untuk PDF-nya belum. Terus apalagi ya yang perlu saya kenalkan ke teman-teman, cara ngubah-ngubah ini nih ya, ngubah-ngubah atasnya nih ya, itu ada di bagian partial nih ya. Kan kita pernah bahas tuh cara memisahkan sidebar, topbar, footer, header ya. Udah dicari aja ini nih kayaknya sidebar deh sampingnya. Ini sidebar, inventory sibermu ya. Menunya nih ganti bukan master barang, misalkan master data itu atau master apa bebas gitu ya, master supplier atau master pembeli atau apa gitu, transaksi penerimaan. Nah ini ada role admin ya, jadi yang bisa akses hanya admin doang di sini gitu. Manajemen pengguna ini diganti bukan toko, misalkan profil universitas gitu aja deh, atau instansi deh, instansi gini ya tulisannya ya. Saya lupa nih. Nah ini berubah kan gitu. Terus apa lagi ya yang perlu diubah ya kan? Footer ya, footer paling bawahnya doang ya, nggak usah banyak-banyak. Footer nah, saya kosong. Terus headernya nggak perlu diubah. Topbar itu untuk ini ya, topbar nih. Ini paling itu sih ya. Master petugas udah, penerimaan udah, manajemen profil, logout ya, logout juga ada di sini, jadi logout. Jadi teman-teman intinya kalau mau merubah ya silakan diubah aja di bagian ini deh ya, bagian ini nih. Kalau manajemen pengguna kan sama ini kan dipakai nih ya kalau buat template ya, kalau buat template. Jadi ini bisa sebagai dasar ya, kalau teman-teman membuat aplikasi ini bisa dijadikan sebagai dasar template gitu. Misalkan mau membuat kasir, ya udah tinggal diubah aja kayak gitu. Nah, jadi nggak usah repot-repot. Apakah ini boleh dipakai untuk tugas akhir gitu kan? Ya boleh-boleh aja dipakai gitu, asalkan ATM ya, amati tiru modifikasi ya, jangan plek ya, jangan sama gitu. Tapi silakan diubah gitu ya. Apa lagi ya? Database udah, barang udah, customer udah, petugas udah, penerimaan udah, pengeluaran udah tadi, pengguna udah, profil sudah. Oh, indeksnya belum jadi ya, indeks
HTML-nya belum jadi, tapi nggak apa-apa lah biarin. Udah sih paling itu aja teman-teman ya. Untuk gambaran ya, untuk gambaran apa namanya nih, template ya, template inventaris ya. Intinya ini bisa dipakai teman-teman ketika membuat sebuah aplikasi ya. Saya ada 2 template tadi, template sekolah sama template ini. Ya, silakan dipakai ya. Dimodifikasi boleh silakan, atau mau bikin dari nol itu malah lebih baik ya. Insya Allah kalau teman-teman mengikuti video saya dari awal ya, itu bikin aplikasi dari nol ya. Gitu. Di mata kuliah ini kita akan belajar 2 framework ya, CI sama Laravel. Nah, cuman nanti kalau teman-teman untuk UASnya itu fokuslah pada satu framework aja ya. Mau CI boleh, mau Laravel boleh, atau yang lain boleh gitu ya. Jadi silakan bisa dikerjakan ya, apalagi di CPMK 3 atau UTS ya. UTS itu udah mulai suruh bikin login gitu ya. Ya tapi jangan pakai yang ini gitu. Jangan pakai yang ini, jangan ya. Silakan dibuat lagi ya. Ini kalau misalkan teman-teman udah menguasai ya silakanlah diedit boleh gitu ya. Kita itu liburnya cukup lama teman-teman ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 ya, cukup lama banget. Sampai tanggal 21 malah ya, benar-benar 3 minggu ya. Silakan dimanfaatkan. Kalau misalkan mau ngoding, insya Allah 3 minggu bisa ya bootcamp. Saya insya Allah siap ya, insya Allah siap. Selama bukan di Idul Fitri ya, Idul Fitri kan 10-11 lah ya. Insya Allah saya siap. Kalau misalkan teman-teman butuh bimbingan, ada error coding atau error seperti tadi ya, misalkan pengen nampilin jumlah gitu, ntar kita bisa coding bareng gitu, walaupun sampai sejam 2 jam boleh, bapak silakan gitu. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sedikit gambaran template apa namanya ya, template inventories ya. Silakan kalau mau digunakan, saya tidak melarang ya, dipakai aja ya, asalkan jangan dijual belikan ya, karena ini kan open source ya. Jadi silakan aja ya dipakai gitu. Diubah dulu aja ya. Kalau mau dijual belikan ya udah diubah dulu, ubah banyak ya, terus nanti tinggal dipakai gitu. Yang penting template-nya udah ada, coding-nya udah ada ya, tinggal di setting gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan nih, kita diskusi di sore ini sambil menunggu apa namanya, imsak. Iya, buka imsak lagi. Kalau Mas Anggit ya, udah ada gambaran? Mungkin dikit Pak. Iya Pak, sedikit. Saya masih tadi apa namanya, pengen tanya, kalau untuk membuat apa namanya seperti user access level ya, mungkin petugas bisa buka apa, terus kemudian admin bisa buka semuanya. Kemudian kalau saya kemarin mau bikin apa seperti aplikasi SIM gitu, apa sistem informasi sekolah gitu Pak. Mungkin wakil kurikulum bisa buka bagian kurikulum, kemudian wakasar sarpras bisa buka yang inventory semacam itu. Itu pengaturannya enak pakai apa di database atau di PHP-nya Pak? Oke, enak di database atau PHP ya. Kalau saya lebih di DB-nya kalau saya. Tapi kombinasi juga enak sih. Misalkan ada menu tertentu yang pakai database, ada yang tanpa DB gitu. Enaknya pakai database itu kita membuat menu itu pakainya DB gitu ya, bukan ngetik di codingnya, bukan ya. Kita ngetik di DB-nya. Jadi di tabel kita itu punya tabel menu namanya gitu. Nanti tinggal tambahkan menu apa gitu. Kalau ada menu baru kayak gitu. Tapi kalau mau juga lebih enak sih. Nah itu kalau misalkan mau membuat SIM juga bagus ya. Misalkan guru cuma bisa akses ini,
kepala sekolah bisa akses ini kayak gitu. Nah itu juga lumayan tuh, bagus tuh kalau dikembangkan. Bisa. Iya, Pak. Tadi materi tadi tinggal diubah aja tuh, admin, apalagi guru, tambah lagi Iya. kepala sekolah. Nah itu lumayan. Iya. Jen, siap. Jadi mau buat itu ya berarti ya, SIM ya berarti. Ya, kemarin kan baru iseng-iseng bikin gitu, Pak. Itu sudah bikin pakai apa dulu? Ya kalau dulu sih sebenarnya kita mau melihat apa punya ada pernah template gitu, Pak. Terus kita mau bikin apa namanya mau memberikan akses tadi yang seperti user access level, bingung ini mau ditaruh di mana gitu kan. Pengaturannya di mana, dicari di apa codingnya kok nggak ada, makanya bingung kemarin sempat kayak gitu. Ya, oke. Untung ini langsung menjawab nih ya, langsung menjawab. Oh ternyata ada nih gitu, user access level. Iya, Pak. Ya kan kebetulan tadi kan dari awal sudah kelihatan ini petugas, oh ini admin. Nah, coba nanti mau tanya gitu kan. Ternyata Iya, tadi jenengan sudah menjelaskan juga. Oh, seperti ini. Oh ya, sekalian lah tanya ya, sekalian gitu, bisa. mumpung gitu. Nah ini mumpung masih perkuliahan framework ya, selama 1 semester, nanti silakan aja, misalkan kelompokkan, bentar, misalkan berkelompok sama Mas Khairuddin ya, coba Iya, mengerjakan bersama ya sebuah project. Nah, nanti kalau misalkan error tinggal share aja nanti. Insya Allah saya bantu. siap. Siap. Nemu ide ya bisa dipakai nih untuk tugas akhir nanti. Iya. Siap, Pak. Karena kan intinya tugas akhir itu adalah kalau menurut saya yang penting berguna gitu. Dipakai, dipakai. Jadi bukan buat udah hilang kayak gitu loh. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Anggit? Udah cukup, Pak. Nanti bisa di lain waktu, Pak. Oh iya, betul. Nanti silakan bisa dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Kebetulan 3 minggu libur nih ya. Kalau mau mengerjakan boleh lah, silakan. Libur produktif, Pak. Ya betul, libur produktif. Oke. Kebetulan ini juga udah sore juga. Kita siap-siap untuk masak, untuk mencari takjil. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selama pembelajaran selama ini ya. Oke, jangan lupa belajar dan tetap semangat. Mungkin cukup dulu ya, kita tutup. Pak. Ini Mas Saiful juga kayaknya kelempar ternyata. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, nanti saya upload ya. Saya upload di Drive. Mungkin habis buka deh ya, habis buka saya upload. Gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.